Halo teman-teman dari YouTube channel Lasdara IP. Kali ini sekalian nih habis dari Bang Bedul. Sekarang kita lanjut sama Pak Roso namanya. Ntar nama Instagramnya gue tulis juga di bio. Nah, dan mereka ini makhluk introvert yang nggak mau mukanya dimasukin, jadi kalian nanti kepoin Instagramnya aja kalau mau tahu muka mereka nih ya. Para cerita dong Cerita tentang pengalaman misteri lu. Jadi misalnya lu pernah ngeliat apa. Kalau Bang Bedul kan dia di kosan pernah dengar suara, terus pernah kekunci. Nah, lu pernah apa? kalau gue sih sebenarnya pernah ngerasain sih ya berapa kali sebenarnya. Di mana? Di waktu mau pulang ke rumah, pas lewat itu emang lewat sengaja, nggak lewat depan rumah tapi lewat belakang. Di belakangnya tuh lewat gang kecil banyak kebun-kebunnya gitu. Nah dari situ gue lewat jalan terus, dan terus begitu gue iseng, kok keperasaan kok kayaknya yang aneh, lewat sini aja dah. Begitu gue lewat situ, pilih gue di belakang, pundak di leher gue tuh udah merinding, udah berat ke leher gue, kayak ada apaan. Begitu gue nengok ke belakang, gak ada anak kecil lagi mainin kucing ke pohon pisang. Gue liatin, gue tegesin, gue diemin, liatin terus tegesin anak kecil. Tapi kok keputih semua, gue nggak jangka kalau emang itu tuyul atau makhluk halus lainnya gitu kan. Oh, lu kira bener-bener anak kecil ya? Gue pikir anak kecil. Jam berapa tuh? Itu emang waktunya emang habis maghrib lah, setengah tujuan, jam tujuan. Pas dia baru keluar itu. Kayaknya. Nah tuh. Dan mungkin juga dia tahu itu kalau gue ngeliatin dia aja. Dia ngerasa kali kalau dia ada yang ngeliatin dia. Noleh dia? Noleh ke gue, nengok ke gue, sempat nengok ke gue ngeliatin. Astaga. Akhirnya dia jalan pergi. Begitu jalan tadi, padahal gue lewat jalan situ. Setelah jalan situ, dia sepertinya tuh lewat ada pintunya gitu. Begitu jalan situ langsung kebuka tuh, hilang langsung dia di situ. Jadi seolah-olah itu ada pintu ke arah rumah dia itu kayaknya. Oh, kayak dia tuh lagi main di luar bentar. Ya, kayak main di luar rumah gitu kayaknya. Begitu gue terus di jalan begitu masuk, terus dia jalan terus, gak lama langsung hilang. Jadi seolah-olah tuh ada pintu yang lewat dia itu, buat lewatnya dia. Nah, pas dia kan lu awalnya merinding nih. Nah, pas dia udah ngilang nggak lagi? Begitu dia diam, ya udah. Nggak merinding lagi. Masih merinding sih udah enggak, cuma merinding sih udah enggak. Tapi mungkin namanya masih dulu, masih hawa takut masih ada gitu. Ya udah berasa. Itu tahun berapa? Juga. Baru? Atau tahun berapa? Kalau itu sih udah lama kalau itu. Udah ada sekitar berapa tahun yang lalu itu. Oh, jadi mungkin 5-10 tahun yang lalu lah. Oh. Nah, setelah lu ngalamin itu nggak pernah lagi tuh ngeliat dia, sekali itu doang. Kalau untuk ngeliat sih baru sekali itu, tapi kalau untuk mendengar sih ada beberapa kali lagi ada. Di mana? Di tempat yang sama? Bukan tempat sama, teman beda tempat lagi itu emang lagi di lupa namanya, cuma emang daerahnya ya sama lagi, daerah dekat perkebunan gitu juga. Itu posisinya apa? Lu pulang kerja lagi? Biasanya pas lagi main. Maksudnya main? Lagi jalan-jalan. Oh, jalan-jalan sama temen jalan. Habis jalan-jalan lagi. Nah di situ pas lewat itu, ya namanya main sama temen kan ada aja tuh kan, namanya nongkrong mau ngapain, mau minum apa, mau ngapain gitu, sempet dulu tuh. Nah pas lagi di situ habis minum itu nggak tahu dilemparin pasir tuh. Lagi nongkrong duduk gitu, udah ada yang lemparin pasir dari belakang, dari atas. Udah, astaga, dari atas dilemparin pasir banyak banget. Gue cari ke butiran tapi kagak ada butirannya, itu butiran pasir kagak ada. Oh, kayak ada yang lempar pasir tapi nggak ada butiran pasirnya. Butiran nggak ada butirannya, tapi kalau daun tuh bunyi daunnya. Kayak dilempar pasir gimana sih bunyinya? Iya. Gitu. Kalau daunnya sih jelas banget suaranya, tapi begitu jadi butirannya tetesan nggak ada, tetesan butiran pasirnya. Nggak, tapi yang sadar itu lu sendiri atau yang lain juga? Sama, yang lain juga. Yang lain itu betul berdua bertiga lah. Udah dari situ langsung kabur udah. Oh, kayaknya dia emang sengaja buat ngusir kalian ya? Iya, kayak sengaja kali mungkin. Biar pergi. Gak boleh buat tempat nongkrong di situ kayaknya. Oh, jadi aja ngumpet emang setelah itu ganti tempat nongkrongan. Ganti tempat nongkrongan beda lagi. Terus gimana lagi? Terus ada lagi cerita, kalau ini saya emang gak ngeliat. Cuma sampai sekarang itu dari temen nongkrong di rumah itu ada sekitar kalau berlapan lah. Berlapan, nah gue berdua, dia sama temen gue di rumah.
nggak kemana-mana. Cuma sampai sekarang teman-teman kelihatannya pasti masih aja sama gue gitu. Ceritanya katanya sih waktu itu dia jalan nongkrong seperti biasa, nongkrong rame-rame gitu namanya dulu kan, mau minum mau ngapain dia nongkrong bareng, nongkrong rame-rame. Dia nongkrong katanya jalan berdua, berlapan sama gue berdua. Padahal gue berdua itu nggak ada namanya jalan-jalan di rumah, nggak kemana-mana di rumah. Sampai tetap kekeh, sampai ngotot, sampai ngapain, tetap katanya dia ngerasa berjalan sama gue tuh berjalan berdua sama temen gue. Kemana tuh jalannya? Ya namanya kayak gitu pasti jalan dah gitu dah. Jalan-jalan aja. Iya. Nah tapi pada saat itu katanya sih emang dia sama gue juga berdua juga. Tapi ya gue nggak ngerasa ini sih ya, nggak ngerasa ngikut, tapi masih aja gitu loh. Katanya sih namanya jalan, mau ngapa-ngapain, mau minum, mau apa gitu, sampai katanya bener-bener minta teh pahit, minta inian, gue berdua gitu. Atau mungkin juga emang ada yang nyerupain gue berdua kali gitu ya, karena mungkin keseringan sih emang berlapan itu kita nongkrongnya. Oh jadi nggak ada orangnya tapi dia gantiin Gue gitu ya. nyerupai gitu kayaknya. Cuman ikut minum bareng Segala macam ikut. Anjay. Nah pas sampai rumah begitu pada pulang baru pagi-paginya ketemu, besoknya cerita. Lu tawarin gini malam gitu loh. Kapan ininya? Waktu malam lu kan gini-gini lo gitu-gitu tawarin minuman ini, makanan ini mau aja lu. Kapan ikutnya? Orang bilang nggak ikut. Sampai otot-otot itu sempet otot-ototan begitu, sampai bener-bener yakinin kalau emang bener nggak ikut, tapi pada nggak percaya. Cuman mereka nggak merinding ya? Maksudnya kan? Ya mereka biasa aja. Apa nggak? Ya karena mungkin karena biasa kali ya, emang bener-bener mirip kali mungkin. Cuman maksudnya diajak ngobrol apa sama mereka ya? Iya ngobrol biasa aja, udah kayak nongkrong biasa. Anjay total banget nirunya. Wah, pokoknya itu bener-bener wow lah ceritanya itu. Soalnya kalau misalnya di gunung ya sering tuh niru. Cuman kalau di gunung misal dia niru kayak niru ikut jalan doang. Jadi pas kita panggil aja, kita ajak ngobrol, ngilang dia kan. Karena dia ngerasa apa ya, nggak tahu gimana cara nirunya kan. Iya. Cuman bisa niru bentuk itu. doang. Kalau itu dia sampai ikut minum. Sampai minta kopi pahit, bener-bener pahit, gue sama kayak gula, sama sekali gak pakai gula, itu bener-bener pahit kopinya. Temen nyobain kopinya pada kagak doyan. Nah itu katanya gue berdua itu sama temen gue katanya enak aja kopinya gitu. Enggak ini apa namanya, maksudnya apa ya, mereka tuh nggak ngerasa ada yang aneh ya? Enggak. Gua mah kalau ngalamin begitu ya ampun, sampai sekarang pasti kepikiran dah. Gila gua ngopi minum sama hantu ya. Nah itu makanya gue sampai sama temen gue tuh udah berdua tuh sampai ngotot-ngototan, gue bener-bener yakinin kalau gue bener malam itu nggak ikut gitu. Yang tapi parah masih pada nggak percaya. Yang gitu. Parahnya kan berdua ya. Kalau misal lu sendirian berdua. Mungkin lu bohong kan. Nah, iya. Masa dua bohong? Nah, dua orang sama temen gue itu. Untung zaman itu nggak ada foto ya. Untungnya mungkin juga kalau nggak kepikiran kali ya. Iya, kan biasa kalau kita nongkrongnya bikin snap lah kan. Iya. Instagram, WA, foto kan. Minimal foto minimal biasanya ada. Tuh pas dilihat di snap nggak ada orangnya, nah baru tuh. Nah. Cuman kan karena zaman dulu apa ya, nongkrong aja ya. Iya, gak pernah kepikiran begituan. Soalnya zaman dulu sama zaman sekarang kan beda. Dulu zamannya nongkrong apa ngapain, gitar, ketemu kemana-mana. Sekarang mah ketemu zaman HP, kalau sekarang zamannya kan. Iya, jadi nggak bisa dibuktiin ya. Iya. Kalau misalnya itu bukan kalian kan, cuman yang tahu kalian doang. Nah, iya. Cuman gila, total banget nirunya sampai ikut minum loh. Iya, itu yang bikin herannya begitu. Sampai mereka juga ceritanya tuh bener-bener yakin kalau emang itu gue berdua ada. Itu teman lama lu? Temen nongkrong gue dari kecil. Dan harusnya mereka bisa bedain ya. Gua aja ya kalau misal lagi ke gunung nih ya, ada yang niruin mereka ya, ada makhluk apa lah gitu kan niruin. Nah gua pasti tahu, soalnya misal temen gua kayak gua sama lu nih, kan dari cara ngomong, cara ngelawaknya, cara gimana nya kan, tahu lah. Biasanya kan kalau kayak gitu dia tuh nirunya cuman bentuknya doang atau gerak-geriknya doang. Nah di suara dia nggak bisa. Nah itu. Kalau ini sampai suara sampai minum ya wajar temen lu ngerasa beneran. Iya. Makanya sampai temen itu bener-bener nanyain mas, ini bener-bener emang gue juga meyakinin kalau itu bukan gue. Tetap aja masih mereka nggak percaya kalau emang gue nggak ikut gitu maksudnya. Ya soalnya kan sampai minum. Nah, iya. Kalau cuma berdiri kalo diem, asal diri doang, diem gerak doang, mungkin masih ini dah. Gitu. Gila ya sampai selesai tongkrongan tuh. Wow, pokoknya lah sampai selesai sampai pulang itu. Anjay. Itu yang bener-bener gimana ya sampai sekarang ya.
Iya, tapi logikanya mereka ya wajar mereka ngotor kan, soalnya Iya. sampai pulang kan. Iya. Kalau misalnya kayak gitu kan, misalnya semenit lah, 5 Iya. menit kan, Nah itu. tiba-tiba ngilang kan. Iya. Oh berarti ini kan sampai selesai loh. Bener. Gila. Cuman nongkrongnya di mana itu? Maksudnya ini ya di tempat Enggak sih, emang. tempat yang sepi ya, bukan Iya. oh Ya biasa nongkrong dulu kan benar kayak di pondok-pondok gitulah ya. Nah, kan mau pondok-pondok, kalau kita kan nongkrongnya kan Iya, kita bedanya. kan nongkrong di kebon, nongkrong di mana gitu kalau kita. Kalau sekarang kan nongkrongnya di mall ya, tempat rame kan. Iya. Tapi kalau sering-sering sih di sini dulu nongkrongnya sih ya di toilet dulu mah. Nongkrong di toilet. Sambil ini. Sambil ngayal. Parah banget. Ya ampun. Terus ada lagi nggak? Kalau untuk yang itu sih sebenarnya sih ya cerita suara-suaranya juga sih ada aja sebenarnya beberapa tempat, cuma ya biasa aja lah gitu. Di mana tuh suara-suara? Kalau suara-suara sih ya tempat lain lagi, cuma tempat-tempat berbeda juga. Emang beberapa tahun yang lalu juga sih ada. Itu posisinya Cuma ya gimana? biasa aja. Lo lagi duduk? Lagi jalan, Oh lagi jalan kaki. Jalan kaki. Nah terus? jalan kaki juga emang lagi gitu. Terus Cuma ya begitu denger gitu ya udah biasa aja lah. suaranya gimana? Ya bagaimana ya suaranya kayak dibilang kalau nada tuh udah kayak bass tapi masih kayak nggak besar bersih gitu sih, gimana sih? Suara ngebass tapi nggak bersih, Orang ngomong apa gimana? nggak dalam nggak ngomong sih, cuma dia kayak model apa begitu gitu. Oh kayak sekali lewat gitu doang. Nandain mungkin gitu pas lewat lagi jalan kaki, nandain kalau emang dia lagi ada di sini gitu. Oh Cuma ya lu biasa tuh aja. lewat lorong, suka sering lewat lorong. Enggak sih, nggak lorong-lorong. Cuma ya biasa, jalan-jalan biasa aja. Di Jalan gang-gang biasa. ya. Heeh. Jalan-jalan biasa. Cuma emang ya pikirin saya emang di mana aja pasti ada kayak gitu. Cuman kan jarang kan ada yang Jarang yang bisa sampai tahu. kedengeran ya. Ya cuma gitu doang, sekilas doang itu juga. Kalau di rumah, di tempat kerja nggak pernah. Di tempat kerja dulu alhamdulillah sih nggak pernah nemuin sih, nggak pernah ketemu begituan. Oh kalau di tempat kerja ya. Iya, Di rumah? di rumah juga sih alhamdulillah nggak ada. Walaupun kata orang itu ada yang bisa lihat katanya ada. Tapi Di rumah lo? Heeh. Oh tapi lu sendiri nggak? Nggak ngerasa ada. Ya mungkin namanya sama penghuni rumah kali dia. Apa bentuknya apa berbaik kata orang? hati kali mungkin kalau kata orang. Apa bentuknya kata orang? Kalau dulu ngeliat katanya bentuknya tuh gede, segede rumah. Apa tuh? Orang. Iya, Orang segede rumah. iya, bentuk orang segede rumah, tinggi segede rumah. Di atas rumah. Iya. Cuma kalau ngerasa sih ya namanya di rumah mungkin karena penghuni sendiri kali ya biasa aja jadinya gitu. Iya karena mungkin udah dari kecil ya, Dari kecil di kayak situ, apa ya, iya. kayak berbagi tempat tinggal aja. Iya. Yang penting nggak saling ganggu kan. Enggak, iya. Tapi ya nggak tahu juga dah. Cuman lu sama sekali nggak pernah ngeliat, nggak pernah ngerasain atau apalah gitu. Kalau ngerasain sih ya biasa, paling juga namanya kalau ke belakang rumah emang berasa sih namanya pundak merinding, leher merinding. Oh tapi lu tuh selalu di belakang rumah posisinya. Kalau nggak di belakang rumah, kadang di samping rumah ngerasa. Emang tempatnya gelap apa gimana? Enggak sih, biasa aja lampu rada nggak terang sih emang lampunya. Nah lu Ada lampunya cuma nggak terang. sering ngerasa kayak gitu jam berapa? Malam ya? Ya malam lah. Jam berapa? Habis maghrib? Malam sih. Ini malam jam berapa? 11? Malam ya enggak juga sih, enggak malam banget sih, enggak malam banget. Mungkin jam 9-an, jam 10-an juga kadang mau ngerasa gitu. Lu kalau di rumah sering begadang? Enggak? Ya sering juga. Jam 11-an gitu ya tidur? Iya, enggak tentu juga mau tidur. Kadang jam 1, jam 2. Tapi nggak pernah ya lu ketemu ya? Enggak, Atau alhamdulillah sih dengar? nggak pernah. Dengar juga enggak. Soalnya gua kan misal kayak kerjaan lo ya, Heeh. security kan. Nah teman-teman gua waktu di kerjaan gua lama mereka punya cuma cerita di tempat-tempat kerja itu. Maksudnya misalnya di sini, nah tempat kerja ini dia pernah ini gitu. Ada yang pernah dengar, pernah ngerasain, pernah apa gitu kan. Cuman lu di tempat kerja nggak pernah ya? Ya alhamdulillah sih, kalau gue sih selama di mana aja ya bismillah aja lah. Nggak, maksudnya nggak Semoga pernah aman, ngerasain. nggak ada gangguan dari begituan, nggak ngerasain, nggak ngeliat, nggak ataupun nggak digimana-gimanain gitu. Kadang kan dia tuh nggak ganggu, cuman kita nggak sengaja ngeliat kan. Iya. Kayak gitu nggak. Iya. Nah cuman gue di tempat gue dulu tuh, tempat gue kerja tuh apartemen ya, itu nyata banget itu bang.
Oh, Maksudnya kan lu tau nggak apa yang ini untuk pemadam kebakaran? iya. Ada kan yang lemari besi, Iya. lemari apa sih? Pokoknya dalamnya tuh isinya helm, baju, selang, Perabotannya, gitu lah ya. iya. Nah itu sampai bunyi gede, prang gitu. Gila nggak tuh? Gua kan dapat shift malam ya, masuknya jam 10, pulangnya jam 6 pagi. Sekarang jam 7. Nggak tidur tuh dari jam 10. Nah, dia itu dari jam 12 malam udah mulai yang suara orang jalan kaki, suara tuh kan suara pantufel, Iya. tok 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 tok. Terus ini apa namanya? Apa tadi yang suara demprang kayak gitu. Iya. Yang paling parah lagi. Barang jatuh. Nah itu lo tahu tuh. Nah terus yang paling parah itu dua sih. Yang paling parah pertama, gua kan ini kan apa kayak resepsionis gitu ya. Iya. Depannya kan meja keramik ya. Nah, Masa ada suara orang ngeplak meja? Gua kan ya namanya kerja kadang ngantuk kadang gimana ya. Ngeplak meja sampai kebangun gua. Pak kayak gitu. Gua kira, siapa? Nggak ada kan. Gua lihat kanan kiri kan kalau misalnya orang kan pas kita mulai pasti adalah kabur lari ya. Iya. Nggak ada. Nggak ada suara larinya kelihatan. Itu yang pertama tuh. Yang kedua di depan itu ada bangunan. Jadi bangunan itu kan apa namanya kayak di tempat gua kan apartemen. Nah di depan itu kayaknya ada mau bangun bagian dari apartemen itulah, gedung atau apa. Nah masa logikanya jam 2 apa jam 1-an itu masih ada orang kerja kan, nggak masuk akal. Emang dia nggak tidur sampai ada suara seling ya kan. Nah yakin itu suara orang maku, suara orang manggil temennya kayak. Gue mikir ya ampun ini tempat keren banget sampai ada begini. Cuman gue tuh nggak kepo, gue biarin aja. Nah beberapa waktu gue sama pacar gue tuh ini apa namanya teleponan. Nah dia gue ceritain nggak percaya. Pas gue teleponan gue dengerin suara itu mulai percaya dia, tapi masih ragu. Gue video callin dong. Nah nih gue bilang lihat sekitar. Nah lihat sekitar kan emang nggak ada apa-apa dan ada suaranya. Nah dia baru percaya tuh di situ. Gue video callin tuh, lihat ini. Lu bayangin ya di lobby segede itu, kurang lebih kayak lobby mall lah. Iya. Nah, lobby mall kan rame. Nah di lobby kayak gitu gue sendirian jaga dari jam 10 sampai jam 6 pagi. Gila. Sampai security-nya aja takut. Lu nggak takut bang katanya? Ya gue bilang mau gimana lagi. Iya. Nah gitu, security banyak cerita. Nah gue salut sama lu nggak ada cerita gitu ya? Alhamdulillah sih kalau gue sih di mana-mana nggak ini deh. Tapi selama gue sih emang mungkin emang sini tempat itu emang pasti ada, di mananya pasti ada. Tapi kalau gue sih di mana aja namanya kerjaan apa ya bismillah aja lah kalau Ya murni buat kerja ya. ya penting buat kerja, Bukan buat nyari ini bukan kan. buat ganggu atau buat masalah lainnya yang nggak perlu. Nah kayak gini kan, misal lo di tempat kerja kan pernah tuh misalnya mindahin barang atau di rumah di mana. Iya. Kan ada tuh tempat-tempat misal kayak gudang gimana itu. Iya. Nah lu ngerasa nggak gimana kalau di gudang-gudang? Misalnya tempat ini atau di mana? Kan bisa beda ya hawanya. Kalau untuk di tempat kerja gue sebelumnya, tempat mana juga nggak pernah tuh, biasa aja gitu ya. Ya mungkin sih, apa mungkin juga emang gue Orangnya masa bodoh. jadi mau merasa gitu ada apa enggak ya bodo amat kalau gue sih kadang. Cuma emang kalau kata temen sih jangan situ, soalnya hawanya gini-gini kagak enak gini. Gue ngerasa masuk itu biasa aja. Kalau misalnya emang gue gak ada perasaan untuk ke situ, jadi biasa aja. Bukannya gue so berani atau so apa gimana gitu ya, enggak gue sih emang kadang-kadang begitu kadang. Bukannya gue so berani, tapi emang namanya perasaan itu kalau gue sih ya ngapain sih lah. Dunia dia ada dunia dia, dunia gue ya dunia gue gitu. Oh lu mikirnya realistis. Iya gitu aja kalau gue. Gue awalnya mau nanya lu, gue mikir nggak mungkin lu nggak ada cerita, tapi ternyata beneran lu nggak ada cerita tentang kita gitu-gitu ya. Luar biasa lu. Sebenarnya apa ya, untuk seperti itu kan mau ceritain apa enggak sih bersih ya, nggak perlu dibangun sih sebenarnya, nggak perlu dicerita banget seperti itu Ya nggak cuma sekedar berbagi kisah aja sih. Iya maksud gue tuh kan biasanya ya ibaratnya kan kalau security kan di bidang keamanan nih kan.
biasanya kan ya yang gua tahu security itu ya datang paling awal pulang paling akhir. Nah Iya. biasanya kan ya kalau pulang paling akhir itu ya tau lah kan di tempat kerja kan udah sepi Iya. banget gitu kan. Pasti emang sebenarnya sih ada aja sebenarnya bro, kayak kita di tempat kerja sekarang juga sebenarnya sih ada aja, cuma Kalau ya kita anggap biasa aja. oh dia tuh karena mungkin ketutup sama energi lu kali ya, karena lu orangnya gimana ya, nganggepnya santai, Iya, nggak dipikirin, jadi dia ya udah. Cuman misal dari lu kecil atau pengalaman lu pas muda nggak pernah lo kayak misal kayak Bung Dul kayak tadi kan, tau orang pada umumnya kayak ketindian, atau misal lu pas lagi tidur gimana gitu, ya sih alhamdulillah sih enggak sih kayaknya sih ya, lu nggak ngerasa, atau juga mungkin karena gue udah lupa ya, lu nggak pernah ketindian? mungkin juga karena udah lupa kali. At- Kalau ketindihan sih kayaknya ngerasain sih kayaknya nggak pernah, Mungkin lu nggak pernah ketindian. kayaknya nggak pernah ya. Gue dulu nggak percaya Atau yang namanya mungkin- ketindian. atau mungkin juga ngerasain tapi emang udah lupa gitu. Tapi sih kayaknya enggak lah. Gua pertamanya nggak percaya itu ada yang namanya ketindian. Gua percaya ya karena itu kecapean bla 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 segala macam kan. Ya. Nah cuman berapa ya, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu gua ngalamin itu, dan tiap hari jamnya tuh random, misalnya kadang jam 10, kadang jam 9, kadang jam 11, pokoknya sehari tuh ada aja. Dan ada kadang semenit 2 menit gitu. Jadi gue tuh awalnya nggak percaya sampai ngalamin terus sampai akhirnya gue kebiasaan, jadi kayak udah, Iya, jadi kayak udah tahu kalau ada tinggal bacain ayat apa gitu kan, iya. sampai dia pergi gitu. Paling ya gitu, gue tiap kalau di rumah gue tiap abis ngalamin gitu ya udah gue kabur. Jadi gue misal tidur di kamar nih, Pindah tempat habis itu lain. pindah tempat lain depan TV kemana-mana gitu. Karena gue nggak tahu logika gue ya. Nah, Kalau gue habis ketindihan di situ, kalau gue tidur ntar gue ngalamin lagi. Gue takutnya double kekuatan dia. Nah udah, jadi gue pindah. Nah cuman kesini karena ngerantau anak kosan, gue pasrah aja. Ya lu pikir aja tempat kosan satu kamar, mau pindah kemana? iya. Jadi kalau misalnya kayak gitu ya udah, dibiarin aja. Bismillah aja lah. Heeh. Nah lu kalau misalnya nih di apa ya, di kamar atau di kamar mandi atau di dapur pernah nggak kayak gitu? Misalnya nih ada barang-barang yang gerak sendiri atau gimana gitu ya, walaupun lu orangnya bodo amat lah ya, maksudnya lu nggak takut. Nah cuman kan pasti ada lah kayak ngelihat atau ngalamin gitu. Selama ini sih gua berapa bulan di rumah sendiri, kakak nggak ada, pada kakak ada, bener-bener sendirian di rumah. Kemana tuh yang lain? Emang sih ya udah pada tempat kerja masing-masing gitu ya. Oh, nah, terus Tapi emang di rumah bener-bener sendiri itu berapa bulan ya biasa aja. Mungkin setahun kali ada, ya biasa aja. Namanya nggak ngerasain ada barang jatuh atau berasa nggak enak atau perasaan apa gitu nggak ada. bener-bener positif banget pikiran lu ya. Nggak ada sih gua beneran. Lu emang ini di rumah apa? Main HP? Ya gitu aja kalau gua mau. Main HP, nonton TV, tidur. Iya. Gua nggak ada pikiran macam-macam lain lagi udah. Yang penting mah gua sampai rumah pulang kerja, istirahat, duduk sebentar, main minum, apa bikin kopi, main HP bentar, udah ngantuk tidur. Gue sering kayak gitu nggak mikirin tapi ngalamin loh. Luar biasa. Tapi loh. alhamdulillah sih gua bener namanya mau masuk rumah itu namanya bismillah sih, bismillah. Oh mungkin ya. Kita pulang sebelum nyampe rumah tuh bismillah dulu mau masuk rumah, assalamualaikum. Walaupun nggak ada orang ya. Walaupun nggak tetap ada orang, Assalamualaikum. tetap kita assalamualaikum. Terus kalau mau tidur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sih. Kita assalamualaikum untuk yang nggak ada, yang nggak yang kelihatan. Assalamualaikum juga ya orangnya nggak kelihatan gitu, misalnya nggak kelihatan yang ada mungkin makhluk lainnya gitu kan. Ibaratnya ngasih tahu lah lu Ya masih tahu datang kita gitu sudah ya. sampai rumah nih. Gitu. Oh gitu. Ya assalamualaikum sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu aja. Gua
sejauh ini ketemu security cuma lu udah positif banget dah. Wow. Jadi walaupun ini Rosa ini security yang kocak ya, dia termasuk yang ibadahnya rajin dah. Kayaknya itu dah salah satu yang bikin lu ini ya. Lu positif banget pokoknya. Waduh. Ada yang kayak gitu, ya udah biarin aja. Positifnya positif gimana nih? Masalah gue punya recehan di masalahnya nih. Enggak, maksudnya lu misalnya di sana emang ada. Nah, di sana emang ada, udah. Udah cukup gitu doang, cukup. Gak pernah diiniin ya. Nggak perlu harus kepo-kepo banget, gak usah lah. Kalau gua kepo, gua malah males kepo. Takutnya ntar malah kelihatan, gua nggak nyari aja kelihatan. Nah itu. Gua kepoin ntar malah tambah muncul. Berarti kita kepo-kepo, kita nggak siap, kita kaget, ngedon lagi. Kalau ngedon enggak, cuman yang malasnya itu yaitu misalnya nih sekali dia muncul kita kaget. Nah dia kan tujuannya kan bikin takut, bikin jahil nih. Kalau kita pas dia kagetin kita takut atau kita kaget, diulang-ulangin sama dia. Iya. Nah itu yang gue nggak mau tuh, gue biarin aja. Nah kita kemana-mana ya assalamualaikum aja lah. Kita mau masuk tempat kosong, apa kita masuk ke halaman orang, apa kita masuk kemana, assalamualaikum aja, bismillah, assalamualaikum. Nah lu apa ya, suka mancing nggak? Kurang seneng mancing. Lu hobi lu apa? Hobi gue ya sebenarnya main bola, cuma karena udah umuran segini udah udahlah istirahat aja lah. Jadi kita gak usah main bola lewat lapangan, kita main bola di HP aja. Nggak, maksudnya main bolanya tuh di lapangan biasanya umum, lapangan besar, emang lapangan umum. Kayak futsal itu umum. Lapangan umum enaknya. Kalau futsal sebenarnya sih enak, cuma lebih nguras tenaga sih emang kalau itu mas. Lebih enak sebenarnya, lebih bagus futsal juga. Cuma karena napas sudah gak kuat ya sudahlah. Ramean mainnya. Ramean. Nah biasanya itu tuh banyak loh cerita orang pas pulang main ya, atau pas apalah gitu. Apalagi kalau di lapangan umum. Soalnya biasanya lapangan umum kan banyak pohon. Iya. Banyak apa kayak gitu. Iya. Cuma sebenarnya sih ada aja. Biasanya sih pasti ada aja. Nah kalau teman-teman lu pernah ngalamin kayak gitu? Temen sih pernah ada cerita juga begitu juga ada. Cuma ya biasa aja lah, emang pasti ada begitu kan. Maksudnya gimana temen lu? Ya ngerasain aja pas di sini nih, lapangan ini kayaknya lagi tuh ada ini kayaknya deh, ngerasa ada sesuatu gini kayaknya gimana gitu. Kok pas gua kesini kok kayaknya beda banget katanya rasanya segini. Ya mungkin ada kali. Gue biasa aja kalau ya mungkin ada kali. Sumpah ini orang positif banget. Lu bawa santai aja, gak usah dibawa ini. Kalau mau ada ya mau ngapain? Enggak, lu sebenarnya orangnya penakut atau enggak sih? Sebenarnya kalau gue sih tuh kalau gitu ya takut juga sebenarnya sih emang. Bukannya gue berani-berani gitu, enggak, gue berani enggak. Emang cuma takut juga. Cuman enggak lu pikirin. Ya enggak gue pikirin, gue anggap takut, ya udah takut aja, biasa aja udah takut. Gitu. Cuman maksudnya kalau misalnya lagi ngeliat atau ngerasain kayak gitu pasti merinding juga. Iya, maksudnya merinding, hawa takut juga pasti ada. Lu cepetin aja jalannya. Iya, gitu. cepetin aja lu, biasa aja lu. Kalau pas di kendaraan, lu kan pulang bawa motor nih. Iya. Nah pernah nggak kayak gitu? Gue sering. Saya kayak apa ya, kalau ada orang bilang numpang bonceng bentar gitu ada kan? Iya. Nah itu lu pernah ngalamin kayak gitu? Kayak tiba-tiba kendaraannya berat, terus pas kayak 1 kilometer berapa kilo, udah ringan lagi. Alhamdulillah sih ngerasain gue ya. Gue jalan jauh dari sini ke Sudirman, apa dari sini ke Tebet. Alhamdulillah gak pernah ngerasain begituan. Mau pulang, gue pulang malam nyampe rumah jam 12 gitu. Biasa aja gue. Padahal lu sering pulang malam ya? Iya. Pernah gue pulang malam sebelumnya pernah. Berapa kali jam 10, jam 12 gitu pulang nyampe rumah. Tapi biasa aja. Tapi gue sih namanya di jalan gitu ya gak cuma diem aja. Ya namanya gue sholawatan, apa baca surat apa pasti kalau gue gitu. Alhamdulillah sih, makanya sampai di rumah juga alhamdulillah sih santai aja, masih aman, sentosa lah. Jangan-jangan lu nggak pernah ngalamin itu bukan karena nggak ini, cuman makhluk itu mikir aja daripada gangguin lu yang baca itu, mending yang lain. Iya kali, mungkin juga kali ya. Tapi emang sih gue namanya jalan-jalan gitu, gue namanya jalan sendiri gitu. Udah nggak pasti nggak diam, gue pasti namanya sholawatan apa
baca surat apa, surat Tahu-tahu apa nyampe gitu ya. Iya, bawa santai sambil nyanyi selawatan, jadi selawat lainnya gitu kan. Tahu-tahu udah deket, Udah enak, nyampe. santai sampai Oke. bikin kita menghibur diri dengan selawat aja di jalanan. Daripada kadang suka nyanyi gak jelas gitu kan. Jadi lu suka nyanyi enggak? Jelas kalau kumpul sama kita aja. Kalau sama gitu beda. Kita kan beda. Kalau dalam perkumpulan kita beda lagi nanti. Kalau lagi sendiri kayak gitu Kalau ya. sendiri, Oh, jadi selain cerita yang lu pernah ngeliat anak kecil itu yang pas pulang Iya. sama lu dicuriin tuh nggak ada lagi tuh. alhamdulillah sih gak ada lagi. Gak ketemu lagi alhamdulillah. Ya mungkin belum waktunya ketemu kali ini. Belum waktunya dikasih ketemu. Cuman kalau ketemu lu gimana? Maksudnya lu bakal kabur apa bakal nggak akan datang lagi ke tempat itu? Ya kalau Atau mungkin emang nggak mau lewat jalan yang gitu ya udah, nggak mau lewatin aja, walaupun dipercepat jalannya. Positif banget tuh. Jadi lu seumur umur dari lu kecil sampai sekarang pengalaman lu itu ya. Iya gitu aja sih. Yang paling nyata yang anak Yang kecil paling lagi. kecil, yang paling nyata, yang paling anak kecil gitu. Yang mainin kucing akhirnya ke pohon pisang sampai dia ngeliatin balik. Tapi Akhirnya dia tapi pergi. menurut lu pas lu ngeliat itu serem nggak? Apa dia kayak anak kecil pada umumnya? Kayak anak kecil pada umumnya biasa. Oh nggak ada tuh ya kayak yang di film yang matanya Iya. merah. Enggak, biasa aja. Emang mungkin karena emang putih jaraknya rada jauh kali ya. Pakaiannya Emang apa? Putih. Putih semua. Oh. Kepala botak pakai putih semua. Itu cowok. Cowok. Gua tadi kepikirannya cewek. Cowok tadi ketemu. Cowok Cowok. Anak kecil. Anak kecil saya emang itu. lagi main kucing. Lagi main sama kucing. Tapi Kaos. kucingnya kucing beneran. Kucing beneran. Pantesan itu kucing kok gerung gitu meownya kok kayak yang lagi berantem kayak apa, kayak kucing mau berantem gitu kan tuh. Kucingnya diapain sama dia? Dipegang sama di mainin deket pohon pisang. Oh tapi kucingnya ini Kucingnya kayak- sempat kayak mau nggak mau gitu, walaupun dilus kayak nggak mau juga itu kucingnya, mungkin karena kucingnya tahu juga kali ya. Oh nggak Biasanya kalau kucing rela dia binatang kan? iya, Iya biasanya kalau binatang kan lebih tahu biasanya. bisa ngelihat ya. Iya. Oh jadi dia tuh posisinya tuh bukan main ya, tepatnya dia tuh mau main sama kucing, cuman kucing itu Nggak mau kayaknya nggak main gitu kayaknya. oh berarti jangan itu kucingnya kucing beneran. Kalau kucingnya beneran, kucingnya beneran itu. Oh lu tahu itu kucing beneran. Tahu, karena emang gua juga pasti lewat sini pasti ada kucing gitu. Anak kucing masih kecil, anak kucing yang begitu juga. Oh. Anak kucing itu gua juga pasti ada lewat situ anak kucingnya. Oh jadi kucing itu udah sering lu lihat, cuman si anak itu Iya. kayak tuyul itu Iya. main kucing itu baru kali itu lu Baru lihat. kali itu iya. Bisa gitu ya. Tapi enaknya dia ngeliat lu dia kabur ya. Iya. Nggak Bagus nggak sih. nggak ngikut kan? Iya. Atau nggak nunjukin misalnya ya wujudnya yang lain lah ya intinya. Iya. Cuman itu lama berapa? Itu waktunya lumayan lama kok. Berapa menit? Ya ada ya 5 menitan kali ya. Lama juga. Mungkin juga 5 menit kurang lah. Pokoknya ya mungkin hampir 5 menit lah. Orang disempet, orang dia sangat Dia duduk ya. jongkok dia. Oh. Dia pas jalan pas lagi ngeliat tuh pas lagi jalan mau nyamperin kucing jalan, akhirnya ke kucing jongkok ke kucing. Oh dia lagi. tuh jalan dulu. Jalan dulu dia. Jalan dulu. Ada Ada kucing. kucing, baru dia mainin kucing dia. Cuman lu selama ngeliat dia nggak ada merinding-merindingnya gitu ya? Awalnya merinding emang leher, begitu ngeliat dia tuh kayaknya masih ser. Oh pas ngeliat dia Tapi udah ya, merinding. Biasa aja. Heeh. Biasa mungkin karena emang gimana ya? Dibilang takut mah takut. Tapi penasaran mau ngeliat mata. Oh lu penasaran jadi emang Iya. nggak kepikiran buat kabur ya? Enggak. Yang penasaran doang aja. Mata penasaran mau ngeliat. Akhirnya bener juga ngeliatin negesin. Lagi negesin begitu dia nengok. Sempat ngeliatin gitu. Jaraknya berapa itu? Berapa meter ya? Kira-kira ada 15 atau 20 ya? Oh, jauh juga. 15-an kali ya? Enggak, dibilang jauh juga, dibilang jauh enggak, Ya. dibilang enggak juga ya lumayan. Standar kayak bluetooth lah ya 15 Ya. 20 ya kayak berapa langkah lah ya kalau
Kalau dari sini 10 atau 15 langkah lah ya. Iya 15 Iya, langkah lah, 15 langkah 20 langkah. Bener 15 atau 20 Ya lah. nggak terlalu jauh Nggak ya. terlalu jauh. Tapi lu sampai sekarang masih inget ya? Masih itu, masih inget kok. wajahnya segala macamnya. Masih Ibaratnya inget. kalau misalnya itu makhluk muncul lagi dan lu ngelihat, lu masih tahu. Masih tahu, masih hafal kayak itu juga bukannya. Tempatnya juga lu masih ingat. Emang belakang rumah gua itu. Jalan belakang ke arah rumah gua. Tiap hari dong berarti lu lewat situ. Cuma lewat belakang. Cuma gue biasanya lewat depan. Iya, maksud gua Kalau kalau kadang kalaupun main juga lewat situ ya biasa aja. Cuma emang kadang sih temen-temen lu waktu kecil dulu emang di situ banyak kejadian di situ jalan itu, gang maksudnya? itu, di gang Kejadian itu. apa? Ya itu. Jatuh. Ada aja mau ada yang suara jatuh, ada suara kuntilanak, ada apaan lagi gitu. Ada aja pasti di situ. Nggak, maksudnya tempat itu emang sebelumnya apa? Pemakaman? Enggak apa? sih, bukan sih. Apa sih, tanah kosong doang? Hanya perkebunan biasa aja, namanya belakang rumah kan biasanya kebun-kebun bekas ebang, bekas apa jadi kebun gitu. Akhirnya enggak, mungkin karena apa ya, padahal mah dirawat itu kebun biasa kok. Ditanamin gitu Tanam ya. bedi ya, Apa sekitar itu banyak pohon? banyak pohon itu. Oh, mungkin karena itu kali ya. Iya mungkin juga karena itu. Terus nggak ada lampu di situ? Nggak ada, lampunya emang dari rumah doang, dari belakang rumah tetangga. Jadi kalau teman-teman lu dengar suara, Iya, kalau lu ngelihat, lihat, untungnya cuma sekali ya. iya. Dan dia nggak ngikut. Alhamdulillah sih. Dan untungnya lagi yang kayak lu tadi bilang kan, dia kayak apa, buka pintu terus ngilang kan. Iya, Dan bagusnya lu nggak kepo sampai ngikutin ya. iya. Itu kalau misalnya lu ngikutin masuk pintu itu juga, udah Karena Nggak balik lu. begitu dia masuk pintu itu gue langsung kepikiran, wah ini kayaknya masuk ke alamnya dia lewat pintu ini nih kali pintu gue nih. Oh, lu langsung mikir gitu. Iya, gue langsung kepikiran begitu. Kalau lu ngikutin, wah udah. Yang cerita itu yang kayak orang-orang tuh sampai dicari berhari-hari sama orang. Iya, tapi Ternyata- itu gue sengaja, gue namanya sama teman-teman tetangga gue gak cerita, gue sengaja gak ceritain itu ke teman-teman gue, Jadi karena teman-teman gue banyak yang lewat jalan situ. oh, Karena gue takut teman-teman gue tuh pada lebih takut lagi, lebih ngeri lagi, makanya sengaja gak gue ceritain, biarin aja udah, biar mereka ini. biasa aja. Oh gitu. Nah, jadi yang tahu cerita ini siapa? Tahu cerita ini sih temen gak ada yang tahu. Dia baru ini. Tahu ceritanya paling hanya nggak sampai dia masuk pintu atau lewat pintu, gak tahu. Taunya ceritanya cuma, oh gue liat tuyul ya, iya ngeliat tuyul gitu doang udah. Oh. Jadi maksudnya yang lu cerita secara detail itu cuman di sini nih. Di sini sama doang gua nih, nih. spesial ya. Luar biasa. Ini kalau temen lu dengerin, itu sialan Pak Roso. Tapi nggak tahu. Nggak. Nggak tahu kan tempat di mana, nggak tahu. Oh nggak lu kasih cerita. Nggak Lu cerita. bilang lu Gua ngeliat. lihat tuyul. Cuman cuma nggak diceritain itu tempat di situ, nggak ceritain. beruntung banget dia punya teman kayak lu ya. Ya, teman gue emang mungkin dengar cerita, pernah dia dengar suara kuntilanak, apa dengar suara apa, dia cerita di mana di situ, oh berarti sama satu Oh, tempat iya. gitu. Cuma nggak cerita kalau emang oh sama tuh di situ gitu, Iya. nggak cerita begitu. Ya maksudnya teman-teman lu beruntung punya teman kayak lu. Jadi lu punya cerita kayak gitu nggak lu ceritain kan. Iya. Jadi mereka lewat nyaman-nyaman aja kan. Iya. Masalahnya separah-parahnya ngedenger kan lebih parah lu ngeliat dong. Sebenarnya mah, Sampai tahu gitu. sebenarnya walaupun merinding itu pas lagi itu bener-bener leher udah kayak berat Dan- kayak pantau itu. Nah, dan logikanya kan kalau ya kayak manusia aja lah ya. Kalau ada anaknya, Pasti pasti ada orang tuanya. apa, saudaranya, kalau ada orang tuanya pasti ada saudaranya. Ibaratnya kayak kita apa ya? keluarga. Kayak nemu anak keluarga ular nih, besar, anak iya. ular, anak tikus. Kan logikanya pasti ada ini kan, ada hidupnya, sarangnya ada kan. sarangnya, iya. Untung dia pas lo lihat dia pulang nggak muncul lagi. Iya. Dia muncul bawa bapak ibunya. Nah, alhamdulillah di situ. Kayaknya dia cuma mau ngasih tahu doang, atau nggak sengaja kali ya Nggak dia tuh ketemu sama lu. Kayaknya dia nggak sengaja. Dalam hatinya sialan nih. Ketahuan sama orang, kelihatan sama orang. Orang lagi mau main muncul nih. Iya. Cuman kayaknya emang dia nggak munculin lagi karena lu nggak cerita ke orang lain ya. Enggak. Soalnya ya ada yang bilang juga
Kalau misalnya lu lihat sesuatu lu ceritain, nah terus yang orang yang denger itu takut, nah dia kayak nambah energi buat dia. Iya. Kayak wah berhasil nih gua nakutin nih, Nah itu muncul lagi. Dan lu udah denger udah. udah cukup. Yang tahu begitu paling sama kakak sama adik, tapi sih tahu tempat kakak sih tahu, ceritain ke kakak gitu sampai rumah, ceritain begini, ceritain pas lagi ada adik juga, kasih tahu begini, tapi nggak tahu sampai masuk pintunya gitu, tahu sampai sana hilang gitu aja udah. Karena nggak fokusin biar dia kalaupun lewat situ dia nggak inian gitu. Tapi keluarga lu pernah ngalamin kayak gitu juga? Alhamdulillah sih enggak sih kayaknya di situ. Tapi nggak tahu juga, mungkin juga kali pernah kali ya. Mungkin pada mereka cerita sama kayak lu ya. Iya mungkin juga kali. Jadi kayak apa ya? Kalau gue ceritain, ntar dia takut. Bisa jadi Jadi kali nggak gitu juga diceritain. kali ya. Kalau orang tua lu denger cerita gitu gimana reaksinya? Waktu itu sih pas ya ada kakak ada ibu juga kalau nggak salah. Biasa aja. Atau kayak Kalau udah sering. ibu sih iya paling kayak ibu mah gitu, paling nabi ibu ya kali udah ngerti kali begitu ya. Nah, enggak maksudnya dia responnya gimana? Oh, udah. Paling begitu bercerita begitu. Nah, terus Ya dia- kamu sih lewat situ sih maghrib kalau di situ lewat situ. oh malah disalahin. Dia boleh salahin, boleh diomelin tuh. Oh, tapi kalau dia ngomong kayak gitu berarti emang dia tahu sudah ada ya. iya. Tahu sebenarnya. Cuma nggak banyak cerita aja biar nggak pada takut aja mungkin yang lainnya. Jadi kayak itu udah sarangnya ya. Maksudnya bukan lu doang, temen lu dengar suaranya, lu Iya. ngeliat. Terus kakak lu, orang tua lu apa namanya? Tahu juga. Iya. Gue penasaran itu kayaknya tempat apa ya dulunya ya. Kan ada tuh kan misalnya kayak misal rumah nih dulunya pernah ada pemakaman. Misal ibaratnya kayak nih kayak kita nih kerja di gedung kan. Iya. Kan nggak tahu sebelumnya ada apa. Iya. Tapi kalau dengar cerita-cerita dari nenek-nenek yang dulu tuh sebelum meninggal tuh, ya emang dulunya itu sih pohon karet sebenarnya itu dulu. Pohon karet cuma jadi perumahan. Nah kan. Gak tahu juga mungkin dari kebun karet itu pernah ada pembunuhan atau ada apa di situ. Iya kan. Iya. Soalnya kejadian zaman dulu kan Jadi orang kita orang nggak ada yang perang tahu. orang apa kan? Oh, nah itu kita gak ada yang tahu dari situ. Oh wajar. Tahu kita lahir di situ udah ada di situ bentuknya Namanya begini. kebun karet ya. Iya. Oh gitu. Ini kan sama apa tempat yang kita kerja ini kan katanya dulu ini ya. Apa sih nama? Gua baca di internet ya. Kan di sini ada pohon besar katanya. Di sini. Ada pohon besar, ada rumah apalah gitu. Nah, terus di sini apa di stasiun ya? Stasiun Depok itu. Stasiun Depok Baru. Pokoknya intinya kalau gua nggak salah ingat tuh jadi ceritanya di sini ada rumah besar. Di rumah besar ada pohon besar. Terus nggak tahu tempat siapa lah gitu kan. Nah akhirnya dibelilah sama pengusaha apa barulah dibangun. Nah cuman yang gue lupa tuh apa itu dibangun stasiun Depok Baru apa dibangun ITC. Nah gitu. Nah lu pikirin aja awalnya kan rumah pohon gitu kan, sekarang udah jadi ini. Cuman gue sejauh ini ya kalau di tempat ini ya, Iya. gue cuman ngerasain gimana ya, tahu ada, terus ngerasainnya tuh emang cuman pas malam doang. Apa karena siang tuh terlalu rame ya, Mungkin terlalu rame sama banyak terlalu orang. sibuk. Nggak ngerasain ya. Terlalu sibuk ada masalah ini, ada PR ini, ada kerjaan, Iya. tugas. Cuman maksudnya di sini yang gue rasain ya, kalau dari gue itu selalu sehabis maghrib mulainya. Habis maghrib tuh maksudnya nggak habis maghrib banget ya. Misal kayak 6:30 lewat, nah baru kerasa gitu. Gue jujuran aja ya, kan di sini kan ini ya OB kan, Mas OB sama Bang Ipul kan. Iya. Pak, misal pas mereka lagi di sini, lu lagi di mana? Pas gua masuk mau ngambil tas ya di locker, wah itu beda banget lorong ini. Kalau jam 6:30 lewat tapi, padahal cuma kayak locker loh. Gua nggak kebayang lockernya di mana segala macamnya itu. Ibaratnya apa ya? Kayak tahu ada ya, cuman gua nggak sampai sekepo Gak mau. bisa. Bukan nggak bisa, nggak mau. Oh, Maksudnya nggak mau Gak mau tahu nggak nih mau bahwa kepo. ada. Oh di sini ini gue cuman Iya. kayak tahu jumlahnya doang, udah gitu doang. Soalnya kalau gue tahu, ntar dia tahu kalau gue tahu, dia aja komunikasi, nah selesai lah. Iya kalau komunikasinya di sini doang, aja Iya. pulang, Nah, dia mau ngikut, benar. iya kan.
Jadi gua kayaknya bakal ngikutin cara lu dah. Iya, dibawa santai aja. Dibawa santai terus ya udahlah. Ya udahlah, belum ada Yang ada. kita Pasti tahu, ada, gitu. ya kita tahu ada, pasti Iya. ada, udah nggak diiniin lagi kan. Iya. Tuh. Jadi itu ya cerita lu ya di Iya. di ke rumah. Iya. Keren. Emang dia Pak Roso security yang positive thinking. Cuman gua ini apa ya? Yang apa ya, kalau dari cerita lu tadi itu yang bikin gua merinding cuman yang ini sih. Yang lu bilang di rumah lu. Wah. Yang apa, segede rumah lu ya. Ah. Gua nggak kebayang itu kalau dia munculin. Dia segede rumah lu kan. Ya. Oke lah kalau dia munculin kakinya, tangannya segala macam. Dia Iya. munculin mukanya depan lu kan Nah, gimana ya? iya. Alhamdulillah sih mungkin karena gua penghuninya aja kali ya. Karena gua penghuni di situ kali ya, nggak biasa aja kali dia juga kali. Kayaknya one day ini kapan-kapan kalau lagi main ke rumah Pak Roso, gue nggak mau ngeliat ke atas. Kan dia posisi di atas rumah ya. Iya. Gue noleh ke atas, dia noleh ke bawah. Lihat-lihatan dong, aduh. Kalau yang lu apa lihat di kebun itu ya ngeri juga, cuman nggak terlalu. Cuman kalau yang di rumah lu yang bilang segede rumah itu, tuh gue mikirinnya aja udah merinding itu. Parah banget. Cuman nggak tahu ya itu cowok apa cewek. Cuman taunya segede rumah gitu. Iya. Dan yang lihat itu apa? Orang tua lu atau teman-teman lu atau siapa? Ya lihat sih lagi tuh ada cerita pas orang lewat aja. Orang lewat. Iya. Tetangga. Iya. Dan cerita ke lu, Iya. Mungkin ceritanya sama orang lain, cuma nyampe ke lu. nyampe ke kuping gua gitu. Katanya ada di sana, ya biarin aja pada. Enggak, itu lu sama keluarga tuh beli rumah atau gimana sih? Emang namanya rumah. Atau maksudnya ngebang dari maksudnya tanah kosong Enggak. dibangun jadi rumah Enggak atau sih, emang beli? itu emang bekas namanya rumah-rumah susun kayak komplek kayak barak gitu ya. Oh, beli udah jadi ya? Udah jadi. Kalau rumah-rumah udah jadi gitu. Oke. Udah gitu aja ya. Iya. Oke, nah itu cerita dari Pak Roso, security yang sangat positive thinking. Yang penting apa? Sebelum mulai ngapa-ngapain, Bismillah. baca bismillah aja. Sebelum masuk rumah atau kita nabung kemana-mana, Bismillah, assalamualaikum gitu. Nanya, assalamualaikum sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh diajarin tuh. Ini kalau pengalaman gue ya, dulu tuh gue kan apa ya, nggak kepikiran lo mau bikin video ya. Nah, teman-teman gue security dulu tuh banyak ceritanya. Nah, makanya gue kaget ternyata si Pak Roso ceritanya positif banget. Walaupun ada 2 cerita horor yang ya pokoknya yang tentang rumahnya lah yang menurut gue paling serem. Gue nggak kebayang di rumah lu gimana hawanya. Soalnya dia segede rumah lu, pasti di atas rumah lu kan. Iya. Ya kalau lu yang masa bodoh nggak masalah. Kalau yang ibaratnya punya rasa yang gimana, itu merindingnya ampun-ampunan dah. Iya. Segede rumah, lu ketemu yang kecil aja bikin bulu kudu gimana, Iya. apalagi segede rumah. Gila. Waktu itu sih ya ada lagi nih. Apa? Coba itu anak sih. Anak lagi tuh melihat. Di mana? Di rumah? Bukan di rumah juga. Pas anak kan rumahnya anak di Tebet ya kan ya. Lagi itu dia jalan-jalan ke arah masuk ke komplek, mau makan waktu itu lewat komplek Auri yang dekat Pancoran. Kita masuk lewat situ, masuk perumahan, akhirnya melewatin pohon besar. Oh, maksudnya pas mau masuk komplek itu ada pohon besar. Siapa dalam komplek? Udah di dalam kompleknya udah. Dalam komplek itu. Udah di dalam. Dalam kompleknya ada pohon besar karena kita untuk menembus ke arah tempat makannya itu memang lewatin komplek itu untuk mempercepat jalannya gitu. Oh, lu suka mentas-mentas ya? Nah, iya, kita nggak potong-potong jalur gitu. Biar cepat. Biar cepat. Terus? Nah, pas di jalanan Boncengan motor nih. boncengan bertiga sama anak. Oh, anak lu di tengah. Anakku di depan. Oh, lu pangku. Di depan. Terus Di jok depan dia. Sengaja begini depan, akhirnya dia sempet inian. Emang nggak ngerasa sih mungkin karena udah aja kali dikit kali biar dia jadi kayak kedinginan atau masuk angin gitu. Nah, lu mah emang Dia orangnya biasa bodo amat aja lah gitu kan ya. dia. Terus Dia akhirnya sampai rumah cerita,
dia pinter ya. Pas sampai rumah dia cerita. Dia sampai rumah dia cerita. Bukan pas di situ. Ya, Iya. ya, terus Akhirnya dia pindah ke belakang, minta ini nama mbaknya di belakang. ngomong gimana Jadi dia? pindah ke tengah. Biasa tuh pindah tengah kali mungkin karena kedingin kenapa ya pindah ke tengah dia. Terus Sampai rumah, begitu sampai rumah dia baru cerita. Tadi aku di pas lewat pohon gede itu ngelihat kayak laki-laki tapi kayak bapak gede, tinggi banget, tinggi pohon, aja. setinggi pohon. Terus dia ngapain? Dia ngeliatin aku terus katanya. Terus ngeliatin ngapain? Gak tau, ngeliatin aja katanya. Mau ke situ balik lagi nggak? Nggak mau, nggak mau balik lagi. Pohon yang mana? Ya tadi pas kita belokan pada pohon gede yang gede itu, dia pohonnya tinggi deh kata dia gitu. Akhirnya besokannya pas lagi selama lewat situ lagi. Pohon yang mana? Pohon yang ini. Begitu lewatin pohon yang sama, coba nanya mungkin pohon yang ini gitu. Dia diam. Bener pohon yang ini. Iya pohon yang ini kata dia. Oh masih ada lagi nggak? Nggak ada. Oh ya udah. Pas siangnya ya. Besokannya malam juga. Oh malam juga. Malam juga sengaja balik lagi lewat situ malam lagi. Cuman pas malam itu jam berapa? Yang pas dia ngeliat yang jam berapa? Jalan sih emang sekitar jam 8-an. Jam 8-an. Jam 8-an. Terus hari Sama, berikutnya? Itu emang mungkin selangnya semingguan atau 2 mingguan lagi dah. Jamnya sama? Sama jam yang sama juga. Emang habis maghrib kita baru jalan gitu kan. Habis maghrib jalan kita nyampe jam situ jam 7-an lah. 7:30-8-an. Lewatin tempat yang sama, pohon yang sama. Begitu tanya ada lagi nggak ada. Oh ya udah. Cuman dia bilangnya ini laki-laki setinggi Iya. pohon ya. Laki-laki Bapak-bapak. kayak bapak-bapak gitu berewokan tinggi kata dia. Setinggi pohon, gede banget kata dia. Genderuwo tuh jangan-jangan. Kayaknya iya, pilih juga begitu. Jajan gondoruo nih kayaknya. Cuman dia pinter ya. Maksudnya dia ceritanya bukan pas di situ kan. Misal tiba-tiba kan ada anak kan langsung cerita. Iya. Apa ada ini kan. Dia Iya. nunggu pas di rumah ya, kayak dia Mungkin karena takut juga kali dia mau cerita di sini, mungkin karena takut juga kali. Iya, Langsung diam, gak sempat berani ngomong jadi dia. Iya bisa jadi gitu. Terus bisa jadi dia takut ntar kalau dia ini malah bertiga dia apa-apain. Mungkin dia mikir gitu mungkin kan. juga kali iya. Jadi kayak ya udahlah pas di rumah aja lah cerita. Iya. Iya gue Itu makanya sempat lewat situ tuh emang hawanya emang beda, emang lewat situ emang. udah ini ya. Iya berasa juga emang hawanya beda kalau lewat situ. Nah, cuma istri lu nggak ini. Biasa aja. Mungkin dia juga ngerasa juga kali dia. Nggak maksudnya dia nggak sama kayak lu ya diem aja. Kayaknya sih emang dia antara dia gak ngeliat, gak ngerasain juga kali dia juga kayaknya. Makanya biasa aja gak ngerasa apa-apa jadinya. Oh gitu. Cuman anak lu cuma Anak sekali gua itu doang. Iya, pas silat itu ketakutan dia emang langsung. Mungkin pilih sih kedinginan doang kali, namanya bocah kali, kedinginan namanya di depan pindah ke Ternyata belakang. dia merinding. Ternyata dia merinding ketakutan. Anjay. Cuman dia ini ya di tempat itu doang, maksudnya di rumah di mana-mana enggak. Kalau di rumah sih dia ada juga. Kemarin tuh belum lama ini cerita, kira-kira sebulanan dah. Cerita lagi. Dia pas lagi di depan rumah, begitu dia ngeliat ke arah rumah, dari atas rumah ada yang terbang. Di atas rumah. Dari atas rumah dia terbang langsung ke atas ke awan gitu. Oh, sekedar lewat yang enggak Iya, mampir. nggak mampir. Dia sedang di rumah ada yang terbang. Udah gitu besokannya lagi di depan pas kayaknya sih abis maghrib juga itu kayaknya cerita itu. Dia ngeliatnya abis maghrib itu dia ngeliat di depan depan rumah, dia ngeliat dari jendela ada yang manggil kata dia, ada manggil. Manggil nama lu apa manggil nama anak dia, manggil nama dia anak gua itu. Oh, manggil nama anak gua. Anak gua dipanggil. Katanya kok ngajak siapa main sih yang ya? manggil? Terus? Jadi dia buka hordeng. Ah. Begitu dia buka hordeng, itu di depan rumah tuh ada kayak perempuan gitu. Perempuan mukanya serem kata dia. Hitam, bajunya hitam. Coba ada serem, rambutnya panjang. Di depan rumah dia manggil sambil ngelambaiin tangan gitu kayak orang manggil kita gitu, ngajak ngedeket sini, deket sini kata dia gitu. Dia nggak mau, langsung tutup lagi hordengnya, masuk lagi dianya. Dia pinter ya. Iya. Ya tapi nggak Dia mungkin mau juga ya. Takutan dia itu. Orang dia bilang mukanya serem. Iya. Kita aja kalau orang gimana ya nggak mau lah. Iya. Oh, Tapi dia yang mungkin sering. juga emang udah bisa ngeliat, tahu-tahu emang juga
Kenapa ya? Gak tahu juga sih ya. Atau mungkin emang masih umur segitu, masih Umur berapa? 10 tahun. Atau memang dari keluarga lu ada yang bisa? Kalau kalau kayak gua kan dari kakek. Kalau dari keluarga sih nggak ada sih, dari ibu, bapak, si kakek nggak, kayaknya sih nggak ada. Oh, emang baru Tapi dia kalau doang. kalau sebenarnya sih, tapi kalau kakak-kakak sih yang lain ada. Jadi dari kakak tuh macem-macem. Dari kakak lu Dari kakak gue tuh macem-macem. bisa lihat. Kakak perempuan gue bisa lihat. Kalau kakak gue yang satu bisa nyium aromanya. Ya berarti di keluarga lu emang ada Mungkin ya. ada, tapi gue nggak tahu kali ya. Mungkin ada Dan bisa lu siapa. juga ada tapi lu masa bodoh. Kalau gue bisa biasa aja, bisa bodo aja itu aja. Cuek aja. Kalau gua sama adik-adik gua bisa semua. Cuman ya itu mereka pada kayak lu di masa bodohin. Nah, Kayak udah. Nah, bedanya kalau adik gua kan takut ya. eh, Karena dia takut, misalnya dia ngeliat nih, dia nunduk. eh. Kalau dia ada di sini, dia geser gitu. Oh. Jadi kayak ya dihindarin aja. Heeh. Nah, kalau misal gua kan misal ada gua lewat aja. Yang penting nggak tumburan, nggak gimana lah kalau gua kan. Kalau mereka gitu. Oh, berarti gitu keluarga lu. Tapi sih lagi itu anak juga, Hmm? emang dari keluarganya istri tuh kakeknya, uyutnya lah ya, uyutnya Hmm? baru bisa, uyutnya baru bisa uyutnya. Oh ya udah berarti sama kayak gua dari Iya, kakek. makanya dari ada sepupunya dia tuh, dari anaknya kakak ipar, Hmm? anak kakak ipar itu memang dia bisa, biasa ngobrol dia malah, Jadi sampai ngobrol. sampai ngobrol. Anaknya lagi tuh, kalau sekarang sih masih kelas berapa ya, SMP ya, Hah, SMP kali ya sekarang. anjing Bisa ngobrol, dia ngajak ngobrol di samping rumah, dia pasti kalau kata bapaknya gitu Hmm? tuh lagi ngobrol tuh, gue lihat, oh iya, Sendirian. biarin aja, iya, Oh tapi kalau dia lagi ngobrol, misalnya lu ngeliat, lu nggak ngeliat apa-apa. enggak ngeliat apa apa. Bapaknya juga ya begitu, dia lagi ngobrol, ngomong sama siapa sih katanya gini, lah ini emang nggak tahu apa sih ada ini, nggak tahu kata bapaknya begitu. Ya udah, dari ngobrol aja berdua aja udah, dia bercanda di situ udah. Malam. Nggak tahu malam, nggak tahu itu, karena mungkin ya ada aja kali kalau dia apa kali, ya mungkin karena bocahnya emang udah bisa ngeliat kali ya bang. Oh cuman dia nggak nunjukin takut ya ngeliat Ya, gituan. biasa aja iya dia. Oh, Tapi bagusnya sih udah anak umuran segitu mah udah berani, udah bisa gitu umurnya. Nah kalau anak lu setelah itu dia nggak pernah ngeliat lagi. Kalau anak gua setelah itu sih sampai sekarang sih masih belum ada kabar dia bisa lihat lagi yang lainnya apa enggak, tahu juga ya. Atau dia nggak cerita aja ya Atau kali ya. mungkin karena dia belum cerita aja kali. Tapi dia kalau takut dia pasti ceritakan. Pasti. Nah jangan-jangan sekarang tuh dia ngeliat tapi nggak bikin Masih, takut. Jadi iya. dia ngerasa nggak penting diceritain Iya, kan. mungkin karena biasa aja lah kali. Iya gitu. Gila, gokil. Berarti sebenarnya harusnya bisa lu, harusnya kan. Heeh. Cuman lu nggak mau. Iya mungkin. Dan sama kayak gue, lu nggak nemuin alasan kan buat apa? Iya. Lu emang udah ngeliat mau diapain kan gitu kan? Iya benar. Iya jadi ngapain? Karena kehidupan dia sama kehidupan kita kan beda. Hmm. Kalau gue sih gitu doang aja. Pasti ada, tapi di mana aja, tapi kehidupan dia sama kehidupan kita beda. Pokoknya yang penting kerjaan kita lancar aja gitu ya. Oke. Coba kita mah gak usah terlalu ambil gimana ya, kalau Ambil kita pusing ya. takut gitu. Ah. Namanya gak usah dipusingin, gak usah terlalu dibebanin, biasa aja. Kalau takut ya udah takut. Jangan sampai ganggu kerjaan ya. Iya betul. Oke. Ya ampun, ternyata kan udah gua duga dia ini banyak cerita sebenarnya. Cuman dia baru ingat aja. Dan ternyata yang banyak ngalamin ceritanya itu keluarganya sama anaknya kan. Jadi karena ya kalau yang gue tangkap sih karena dia orangnya masa bodoh dan dia positive thinking aja. Jadi kalau nggak benar-benar muncul, nggak benar-benar kelihatan ya udah. Oh ada udah gitu kan. Iya. Nggak pernah lu pikirin. Oke. Nah itu cerita dari Pak Roso, dari Bang Bedul. Nanti kita tanyain lagi sama siapa lagi ya. Ntar ditungguin aja. Oke.